Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing ya mengenai trading ala Sun Tzu ya, seni berperang ala Sun Tzu. Ini banyak menginspirasi para trader-trader, tentunya kelas dunia banyak memakai filosofi ini. Namun sebelum saya ulas, sahabat trader, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang menanyakan grup WA, grup live trade saya, silahkan Anda add WA di description ya. Baiklah, trading ala Sun Tzu ya, ini adalah seni berperang ya. Ini cukup legendaris ya, banyak dipakai filosofi ini atau cara strategi berperang ala Sun Tzu ini diaplikasikan di dalam trading forex ya. Seni Sun Tzu ini adalah karya klasik yang banyak dibaca dan diterapkan pada berbagai bidang tentunya. Karena sifat fundamental yang alaminya, yang mudah dipastikan tentunya, pada maksudnya mudah diadaptasikan pada berbagai bidang kehidupan tentunya. Dalam konten pagi kali ini, saya ingin membongkar beberapa bagian untuk diterapkan dalam trading forex, dan dengan berbuat demikian tentunya berharap untuk memperkenalkan konsep trading yang penting bagi Anda. Saya juga mengelompokkan ya dan mengkategorikan untuk memudahkan pemahaman ya, untuk meletakkannya dalam konteks trading ya. Saya telah menganalogikan istilah perang ini sebagai berikut. Saya mencoba menganalogikan pertempuran ini adalah trading, artinya medan trading ya. Sedangkan jenderal ini adalah Anda atau trader. Kemudian pasukan ini adalah modal atau uang Anda. Nah, dalam hal memahami market, salah satu apa yang dibicarakan oleh Sun Tzu ya, ini adalah kami tidak cocok untuk memimpin pasukan pada bulan Maret, kecuali kita sudah familiar dengan wajah negaranya. Misalkan pegunungan, hutan, perangkap, dan tebing, serta mungkin rawa-rawa itu, Sun Tzu menyatakan seperti itu. Nah, juga seperti apa yang Warren Buffett katakan ya, resiko itu bukanlah mengetahui apa yang Anda lakukan ya. Jika Anda tidak memahami market, Anda tidak cocok untuk berinvestasi di dalamnya. Nah, Anda akan mendapatkan modal Anda atau capital Anda akan tersapu habis tentunya ya kalau Anda tidak memahami. Nah, dia yang mengetahui semua hal ini dan dalam pertempuran menempatkan pengetahuan ke dalam praktek akan memenangkan pertempuran. Ini Sun Tzu ya. Tidak cukup baik ya jika kita hanya mengetahui teori dan konsep di balik investasi. Nah, seseorang trader harus mampu mengaplikasikan ya pengetahuan tersebut dengan benar untuk mendapatkan profit di market. Nah, dalam hal psikologi trader ya, seorang jenderal ya yang tak mampu mengendalikan kejengkelannya akan meluncurkan anak buahnya untuk serangan seperti seperti semut tentunya gitu ya, dipenuhi, artinya mengirim dengan seenaknya sendiri, mengakibatkan mungkin sepertiga anak buahnya akan gugur. Sementara kota masih tak terkendali. Hal demikian adalah efek buruk dari pengepungan. Ini Sun Tzu bilang seperti itu. Jadi kalau kita sendiri emosi di dalam mengendalikan pertempuran atau trading,
ini akan tentunya menggilas habis capital atau modal Anda. Dalam hal ini kalau Junsu bilang 30% anak buahnya, kalau di dalam trading ada 30% dari capital Anda. Nah, jangan emosional ya, terpengaruh oleh market atau kerugian. Jika trader terlalu bersemangat ya untuk mendapatkan keuntungan atau membalas dendam tentang kerugian, trader bisa kehilangan kewarasan atau nalar berpikir dan menjadi tidak rasional lagi. Keputusan-keputusan yang diambil ya kemungkinan akan cacat dalam dan berakhir dengan tentunya kerugian-kerugian yang banyak. Hal demikian adalah efek buruk dari trading yang impulsif ya. Kemudian ada 5 kesalahan berbahaya yang dapat mempengaruhi seorang jenderal ya. Di sini yang pertama ini adalah kecerobohan yang mengarah pada kehancuran. Jadi kalau Anda sebagai jenderalnya atau tradernya, kalau Anda ceroboh tentunya akan mengarah pada kehancuran modal Anda. Nah, pengecut yang mengarah untuk tertangkap ya. Kemudian temperamen ya. Temperamen ini seperti mungkin begini, tergesa-gesa yang dapat dipicu oleh mungkin penghinaan atau mungkin ya terpancing oleh kondisi market yang seolah-olah ini sudah waktunya entry, seperti itu. Kemudian yang keempat ini kenikmatan ya. Kenikmatan itu kehormatan yang sensitif terhadap rasa malu. Nah, yang kelima inilah over perhatian pada pasukan yang membawa dia pada kekhawatiran dan masalah. Nah, psikologis trading adalah kunci untuk trader. Jika dia tidak bisa mengendalikan emosi tentunya dan karakternya, dia akan kehilangan uang dalam market. Nah, jika katakanlah Anda sebagai seorang trader ini ceroboh, ya Anda akan membuat trading tentunya runyam tanpa memperhitungkan peluang untuk menang. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, jika dia adalah seorang pengecut, ya, ia tidak pernah bisa menang cukup besar untuk menutupi kerugiannya. Ini kalau saya coba sedikit ulas, Anda kalau rugi itu biasanya panjang-panjang, ruginya banyak. Tetapi begitu arahnya sudah benar, kemudian Anda cepat keluar dari market atau ngambil sedikit-sedikit. Artinya asal bilu close. Nah, jika ia memiliki temperamen yang tergesa-gesa ya, dia akan mencoba untuk membalas dendam. Ini tentunya saat Anda misalkan Anda mengalami kerugian karena Anda tidak ya tergesa-gesa, tidak sabar, Anda akan membalas ya pada market yang tentunya bisa diperkirakan bahwa kerugiannya akan lebih besar. Nah, ini karena kebanyakan trader itu begitu loss atau rugi itu tidak terima. Nah, maka dari itu sahabat, kalau saya kalau misalkan lagi trading loss misalkan, saya mencoba istirahat, mencari momentum yang atau peluang lagi besok atau lusa. Jika tentunya juga seorang trader itu membanggakan diri ketika ia menang, ia akan menjadi tenang ketika ia loss ya. Dia tidak akan pernah belajar dari kesalahan kalau seperti itu. Jika dia over perhatian pada kerugian, ia akan selalu khawatir dan tidak pernah dapat melakukan transaksi lagi dengan baik. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang begini, seorang trader ini terlalu euforia saat mendapatkan profit, posting sana, posting sini, atau ngomong sana, ngomong sini. Tapi kadang-kadang dia sendiri tidak siap kalau kalah. Artinya kadang banyak tidak bisa menerima dengan kekalahan tersebut. Nah, dalam hal manajemen uang atau kontrol pengaturan ya atas pasukan yang besar adalah sama prinsipnya sebagai kontrol atas berapa orang ya. Itu hanyalah sebuah pertanyaan tentang pembagian jumlah mereka. Ini Sun Tzu. Artinya
kalau Sun Tzu ini adalah pasukan yang pegang mengatur bagaimana seni berperang ala Sun Tzu, tetapi kita sebagai trader ini mengatur uang sebagai pasukan kita. Bagaimana kita mendapatkan kemenangan atau profit, tetapi dengan istilahnya menjaga pasukan sedemikian rupa agar tidak banyak pasukan kita ini kalah atau modal kita ini tersabu habis ya. Jadi trading modal besar adalah sama halnya dengan trading modal kecil. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya. Kadang-kadang ada pemikiran yang menurut saya juga nggak benar juga. Kalau trading duitnya itu banyak, itu pasti menang. Saya tidak setuju dengan statement yang seperti ini ya. Menurut pandangan saya bahwa modal besar, modal kecil, kalau cara Anda ini salah, tetap aja Anda akan merugi. Anda seharusnya tidak terpengaruh oleh angka absolut kerugian dan keuntungan ketika trading ya. Ikuti sistem dan aturan normal ya. Dan membagi modal sesuai mungkin lot dan posisi yang tepat. Artinya open posisi ini harus Anda sesuaikan dengan jumlah modal Anda. Inilah sebenarnya pengaturan bagaimana memanage pasukan atau memanage modal. Dalam hal ya menjauh dari market pun ya, dia akan menang ya. Yang tahu kapan harus melawan dan kapan tidak melawan ya, dia sangat tahu persis. Jadi bagaimana? Misalkan suatu contoh, saya mengaplikasikannya seperti ini, karena ini juga pengalaman pribadi ya, bahwa saya terinspirasi dengan trading ala Sun Tzu ini. Artinya begini, saat saya habis profit banyak, saya akan mulai open posisi ini kecil, ya. Artinya apa? Saya akan mengatur psikologi saya hingga posisinya stabil lagi, tidak terlalu euforia, jadi stabil, tidak akan membabi buta lah, overtrade dan sebagainya karena kita terlalu percaya diri. Begitu juga saat kita loss. Kita loss ya, mungkin berturut-turut, saya akan membuka open posisi ini kecil dan menstabilkan dulu emosi saat kita mulai open market. Setelah posisinya stabil, saya akan mencoba untuk trading standar lagi. Itu cara mengaplikasikannya seperti itu. Nah, peluang itu tidak selalu tersedia di market ya. Artinya market forex itu meskipun bergeraknya cukup dinamis, tapi itu belum tentu setiap hari ada peluang. Ada saat bahwa sistem trading Anda tidak akan bekerja dan penting untuk absen dari trading di market. Artinya saya akan mengambil rehat mungkin 1-2 hari untuk tidak masuk market, karena kadang-kadang memang market itu tidak sesuai dengan karakter kita. Nah, jika Anda bersikeras dalam trading di market ya, dalam kondisi seperti itu, Anda akan berakhir dalam serangkaian tentunya kerugian dan menguras modal Anda yang tentunya tidak perlu. Dan yang terpenting, psikologis Anda akan benar-benar kena atau capek di sana. Ketika Anda memahami mengalami serangkaian kerugian, itu adalah tanda jelas bagi Anda untuk menghentikan trading dulu. Renungkan ya, apakah itu adalah masalah dengan diri sendiri atau sistem trading yang tidak bekerja di bawah kondisi market tertentu. Nah, ini Anda harus koreksi. Ini sangat penting sekali ya. Nah, selama menjalani refleksi Anda, hentikan semua kegiatan trading. Kegiatan ini sampai Anda benar-benar mengetahui masalahnya yang sebenarnya itu apa. Harus koreksi. Anda akan belajar lebih banyak tentang diri Anda, sistem trading dan mungkin market. Pengalaman ini ya akan membantu Anda menilai kapan untuk trading dan kapan tidak bertrading di masa depan. Tidak melawan ya, bukan bermakna pengecut ya. Itu adalah mantra bertahan hidup untuk melawan di hari lain. Ya, ingat itu. Nah, jika pertempuran ini yakin akan menghasilkan kemenangan, maka Anda harus berjuang meskipun ya penguasa melarangnya. Jika pertempuran tidak ada
tidak akan menghasilkan kemenangan, maka Anda tidak harus berjuang. Bahkan saat ada ya penawaran penguasa, ini Sun Tzu. Penting belajar untuk trading forex ketika Anda ada peluang ya untuk menguntungkan, untuk melakukannya. Tapi lebih penting lagi belajar untuk tidak trading ketika situasi tidak menguntungkan. Nah, ini sekelumit ya cerita ala Sun Tzu ya. Ini banyak menginspirasi trader-trader besar. Kalaupun Anda mempunyai sedikit investasi untuk beli bukunya, silakan karena cukup bagus. Sebenarnya ini bisa diaplikasikan ke banyak bisnis ya. Saya mencoba untuk mengaplikasikannya dalam trading keseharian saya. Jadi ini cukup menginspirasi. Untuk itu maka pagi kali ini saya mencoba untuk sharing buat Anda. Nah, bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe dan tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.